Shalom warga kerajaan. Kalau orang lain mengatakan, orang di luar kita, ini tahun kekelaman, tahun kegagalan, tahun kegelapan. Tetapi kita tahu di mana ada kegelapan, di situ umat Tuhan akan bangkit dan bersinar, dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Maka di dalam tema bulan ini, yaitu selama 3 bulan kita bicara tentang mendidik anak, nurturing. Sebab seorang bapak itu tujuannya adalah menumbuh kembangkan, ya, mengembangkan, mengetahui, yaitu bakat anak. Di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, train up a child in the way that he should go. Jadi seorang bapak mesti mengenali karunia yang ada pada anak-anaknya, pria maupun wanita, dan menumbuh kembangkannya. Menarik sekali dalam kitab Kejadian pasal 18. Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan misterius, yang menyembunyikan diri, tapi Tuhan yang menyatakan diri dan bahkan menyatakan kehendaknya. Dalam Kejadian 18, dia memberikan janji dan akan menggenapi janjinya 1 tahun kemudian, yaitu lahirnya Ishak, yaitu anak perjanjian itu. Maka dalam Kejadian 18 kita ditunjukkan cara untuk mencapai, menikmati berkat Tuhan itu. Dalam Kejadian 18:17 Tuhan berkata, ya, apa aku menyembunyikan pada Abram apa yang hendak aku lakukan? Sebab dia pasti, ada perkataan surely, amen, amen, akan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Tuhan memilih sepasang suami istri yang udah tua, ya. Abram usia 75, isinya 65, dan dua-duanya mandul lagi. Tetapi Tuhan menggenapinya, yaitu 25 tahun kemudian. Dan apa yang dilakukan? Ya, sebab dikatakan dalam ayat 19 bahwa aku telah memilih dia. Memilih sini adalah know him. To know adalah yada. Yada itu mengenal dengan akrab. Abram disebut sebagai sahabat Tuhan. Sahabat di situ dipakai perkataan ahab atau ahaf, yaitu mengasihi, sahabat yang dia kasihi. Maka perhatikan ayat 19, that he will command. Zava itu artinya memerintah sebagai komandan tentara. Kalau mendengar perkataan memerintah, waduh, milenials akan keberatan, saudaraku. Tetapi that's the way. Saya sebagai bapak rohani, saya sikapnya sebagai komandan, sekalipun saya bapak kepada anak-anak rohani saya. Sebab berdasarkan ayat ini, untuk anak-anaknya dan semua yang terlahir, yaitu di dalam kemahnya. Kita tahu bagaimana dalam Kejadian 14, 318 orang yang terlatih, dilatih baik-baik oleh Abraham, bisa mengalami musuh yang jauh lebih besar. Hidupnya adalah peperangan. That they shall keep the way of the Lord, supaya mereka mentaati jalan-jalan Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran, supaya akibatnya Tuhan akan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi inilah yang paling penting. Kalau kita tidak mengarahkan anak-anak kita, kita tidak mendidik mereka, mendidik dengan jalan yang benar. Kita bukan cuma menasihati, kita mendidik selama mereka ada di bawah kemah kita, di bawah rumah kita, maka kita mendidik anak-anak kita. Saya mengucap syukur buat orang tua saya. Mereka mengajarkan nilai-nilai kepada saya. Pertama, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras ataupun agama, dan juga tidak membedakan tingkat sosial. Itu yang saya bangga tentang orang tua saya. Ya, mereka menganggap asisten rumah tangga sebagai keluarga sendiri, dan itu berdampak luar biasa dalam hidup saya. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bagaimana itu perintah Tuhan. Didik anak-anakmu, ya, menurut jalan yang berkenan, supaya Tuhan bisa mengenapi semua janjinya kepada Anda. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.